mengenai pengaturan bagaimana syarat ya, untuk menjadi advokat, ya, itu bisa dilihat nanti di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Di dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat mengisyaratkan bagaimana untuk orang menjadi advokat. Ya. Secara umum bisa dilihat pertama adalah warga negara Indonesia. Jadi nggak mungkin bule melancong ke sini tiba-tiba jadi Orang advokat Malaysia, gitu ya. Singapura, orang Norwegia mau jadi advokat di Indonesia, dia harus menjadi warga negara Indonesia dahulu. Dibuktikan dengan KTP. Dibuktikan dengan NIK. Itu jadi syaratnya. Ya KTP lah sebagai bentuk identitas kan. Identitas kita. Jadi kalau mau jadi advokat kamu jangan jadi warga negara lain dulu. Kemudian dia Apa pasti tuh? harus bertempat tinggal di Indonesia. Oh, oke. Ya. Kenapa? Karena dia akan dilantik nanti di domisili KTP-nya. Oh gitu. Meskipun saat ini dia sedang merantau gitu. Merantau. Ya KTP-nya apa? KTP-nya di Pekanbaru, misalkan dia merantau Jakarta. Dia nanti dilantik di pengadilan tinggi di tempat KTP-nya. Oh gitu. Begitu. Itu teknis dalam pelantikan. Siap, Penyumpahannya. Siap. Karena yang menyumpah pelantikan itu ada nanti di pengadilan tinggi setempat. Kalau kita di pengadilan tinggi Riau. Sebelumnya pengadilan tinggi Pekanbaru, sekarang udah pengadilan tinggi Riau. Karena sudah mengakomodir beberapa daerah di Riau, termasuk Kepri, gitu kan. Oke. Kemudian tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sedang jadi PNS, dia harus berhenti dulu nih. Tinggalkan. Kalau Jadi, usia paling batasannya. rendah yang seperti Jessie ceritakan, yang tanyakan itu paling rendah 25 tahun. Oke. Paling rendah. Kenapa dengan 25 tahun? Ya bisa saja dengan 25 tahun itu dikategorikan dia sudah mapan secara pola pikir, kedewasaan gitu kan. Itu indikatornya masih penilaian-penilaian mungkin yang ada analisis penilaian terhadap angka 25 tahun. Sebelum itu nggak boleh. Di bawah itu 24 tahun setengah tak boleh. 24 tahun seperempat tak boleh. Apalagi di bawah 24 lagi gitu kan tak bisa. Minimal 25. Ada anggota saya dulu setelah tamat kuliah itu tahun usianya masih 21-an gitu kan. Dia sudah ikut semua pendidikan, dia sudah ikut semua ujian. Tinggal nunggu penyumpahan sampai dia menunggu hampir 4 tahun 5 tahun untuk menunggu untuk disumpah. Karena minimal syarat dalam untuk menjadi seorang advokat itu 25 tahun. Jadi ikut saya itu lama. Lamaan dong. Lama 4 tahun. Udah kenyang dengan ilmu-ilmu. Kenapa? Ketika dia belum boleh disumpah dengan syarat 25 tahun, otomatis, dengan syarat-syarat yang nanti akan kita jelaskan semuanya, dia tidak bisa ikut bersidang. Nggak bisa megang kasus juga ya pasti ya. Megang kasus non litigasi boleh. Di luar dari perkara-kara persidangan boleh. Oh gitu. Karena tidak ada pengaturan yang jelas. Tapi lebih afdol untuk menangani sebuah perkara, baiknya dia adalah seorang advokat. Yang dibuktikan ada kartu anggota advokatnya, dibuktikan dengan ada berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Kemudian pastinya dia berijazah berlatar belakang ilmu hukum. Oke. Jadi nggak bisa sarjana ilmu komunikasi. Sarjana gitu. ilmu komunikasi, sarjana agama, sarjana pertanian, sarjana teknik, sarjana psikologi. Semua lah bisa. itu ya. Karena syarat untuk menjadi advokat itu harus bersarjana berlatar belakang ilmu hukum. Tapi minimal S1 bang? Atau harus S2? Atau S1. Oh, S1. itu minimalnya Ya, S1 atau udah dia bisa berlatar belakang pendidikan ilmu kepolisian, tapi dia hukum yang menjadi basic dalam pembelajaran. Bisa juga berstatus setara dengan sarjana. Kemudian dia harus lulus ujian advokat. Dia pernah magang sekurang-kurangnya 2 tahun di kantor hukum. Di mana saja boleh. Jadi dia setidaknya selama 2 tahun magang itu dia mendapatkan ilmu yang banyak terkait dengan perkara-perkara perdata, pidana, tata usaha negara, agama, hubungan industrial, militer, ataupun perkara-perkara non litigasi terkait perdamaian, mengajukan somasi, mengajukan perundingan-perundingan, membuat perjanjian-perjanjian, membuat somasi, notifikasi, teguran dan lain-lainnya. Nah, begitu. Udah dapat ilmu selama 2 tahun. Tidak pernah dipidana. Ya. Atas kejahatannya yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Oh, jadi residivis nggak bisa ya? Residivis, apalagi pernah Warga sekali aja. binaan atau apa? Iya, sekali saja nggak dia bisa jadi dipidana advokat. dan dia dapat ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas yang tinggi. Jujur. Apa pembuktiannya baik jujur? Makanya itu kan penilaian subjektif. Tapi ini sebuah tuntutan. Seorang advokat harus memiliki kualifikasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Advokat ini, dalam pasal 3. Ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Jadi ketika dia sudah menjadi profesi advokat, berprofesi advokat, harus mencerminkan baik tadi itu. Jadi kalau nggak baik, dia sudah bertentangan dengan undang-undang. Nggak baik sama klien maksudnya? Nggak baik sama klien. Nggak baik sama masyarakat gitu Tidak ya? baik sama masyarakat. Kemudian ini merupakan syarat pendamping. Dia harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Ya, diselenggarakan oleh organisasi advokat itu. Sebagai tambahan-tambahan ilmu yang secara spesifik membelajarkan tentang apa itu hukum pidana, apa itu hukum perdata, apa itu hukum acara pidana, apa itu hukum acara perdata, hubungan industrial, tentang kekayaan intelektual, hubungan industrial, ada lagi pengaturannya banyak di dalam, bagaimana cara mediasi dan lain-lainnya, negosiasi, semua diajarkan tentang bagaimana membuat surat kuasa. Bagi yang mau menjadi advokat, ikutkan 3 poin penting adalah: pertama, selain sarjana hukum, dia ikutkan ujian advokat. Ya. Kemudian dia ikutkan pendidikan advokatnya. Pendidikan advokat dulu, ikut ujian, dia melaksanakan pendidikan sarjana hukum, dan terakhir dia bisa disumpah dan dilantik menjadi seorang advokat. Barulah dia punya kesempatan untuk menangani kasus ya, perkara Baru dia sidang. diperbolehkan untuk menjadi pengacara, menjadi advokat, untuk bersidang di pengadilan perkara-perkara litigasi. Saya sekarang sedang meningkatkan keahlian. Saya minggu depan ikut pendidikan tentang mediator. Sebelumnya saya kan perancang naskah hukum, ikut pendidikan itu. Sebelumnya lagi saya ikut sebagai auditor hukum. Jadi keahlian-keahlian itu saya banyakkan. Saya seorang advokat, itu untuk keahlian-keahlian itu berdampingan itu sebenarnya sih. Kenapa? Ketika kalian nanti membutuhkan bapak seorang mediator, ya. Bersertifikat, ya. Pernah lulus ujian kualifikasinya, ya. Mana bukti sertifikatnya? Ini. Bisa bantu Pak memediasi. Karena bapak seorang mediator, ya. Dengan S1 hukum saja berarti tidak cukup ya Bang ya? Banyak yang harus tetap ikutkan kita pendidikan-pendidikan keahlian.